Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru dari kami. Shalom! Shalom sahabat semua, nama saya Mesda Situmya. Saya dari chapter Simalungun. Kampung saya berada di Syantarnai Pos-Pos, Kabupaten Tapanuli Utara. Saya anak ke-6 dari 9 bersaudara. Jadi saya akan menceritakan kesaksian hidup saya. Aku sebelumnya adalah korban bulian di sekolah dan korban bulian di lingkungan. Saya dibully juga di sekolah, bahkan dibully oleh guruku sendiri, bukan hanya teman-temanku. Itulah yang membuatku terpuruk dan sangat-sangat sakit. Waktu itu aku masih SD. Ya anak kecil ya, hidup apa adanya kan gitu. Cuman diperhadapkan dengan guru yang seperti itu sehingga jiwaku makin hancur dan gambar diriku juga semakin rusak gitu. Dan aku juga dulu di keluarga bisa dibilang bagiku itu kurang adil gitu ya. Hidupku semakin kelam, hidupku semakin gelap karena ketidakadilan dunia ini terhadap kehidupanku sehari-hari ya. Aku sempat trauma untuk ngomong sama manusia karena bagiku ketika aku ngomong sama mereka, aku sama aja telah memberikan diriku diinjak-injak oleh orang itu sendiri, oleh orang itu. Karena bagiku mereka adalah manusia ya yang sama aja, yang gak ada akan mengertiin dan akan yang selalu menyakitin, bukannya merangkul melainkan menambah masalah dalam hidupku. Rasa takut yang semakin besar dan semakin besar, luka yang semakin mendalam, dan juga aku kehilangan tujuan hidupku dan gak tahu apa yang mau aku lakukan dalam dunia ini. Aku hanya bisa menyalahkan hidupku dan kondisiku dan menyalahkan orang lain juga. Tapi paling parahnya aku gak percaya diri lagi gitu, dan bahkan gambar diriku, hati bapakku udah rusak gitu, disekap di ruangan yang paling gelap. Seperti itulah kehidupanku selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sampai aku kelas 2 SMA. Aku berpikir saking gelapnya kehidupanku bahwa tidak ada satupun yang akan bisa menyelamatkanku, tidak ada satupun yang bisa mengambilku dari setiap kegelapan hidupku. Datanglah Yayasan Giving Ministry ke sekolah kami. Waktu itu yang mengajar adalah Kak Evi, Bang Firdaus, Kak Christine gitu, datang ke kelasku. Lalu mereka mau memberitahukan kesaksian hidup mereka. Aku diyakinkan Tuhan jika dia bisa berubah. Aku berpikir Tuhan kayaknya bisa mengubah hidupku. Aku dimuridkan Giving oleh Kak Lady. Kalau aku udah pulang ke kos, aku bilang dalam hatiku, Tuhan, betulan yang kau bisa mengubah hidupku, betulan yang kau bisa memerdekakan aku. Udah parah kali loh hidupku Tuhan. Seakan-akan gak percaya sama kekuatan Tuhan. Itulah aku. Bahkan gak percaya sama siapapun gitu. Dalam hatiku aku ngomong sama Tuhan, kita taruhan ya Tuhan, kalau memang Engkau bisa mengubah hidupku, ya persembahkanlah hidupku samamu. Tapi kalau memang gak bisa Engkau mengubah hidupku, pasti aku sangat-sangat menderita Tuhan gitulah. Dan aku pasti hilang tujuan dan gak tahu masa depanku. Itu di dalam hatiku ku bilang. Bahkan seringkali ku bilang seperti itu ke Tuhan ketika aku sudah mentok menghadapi hidup ini. Seakan-akan ya gak percaya sama kuasa Tuhan dan kekuatannya gitu. Tapi biarpun kayak gitu, aku tetap pemuridan, aku tetap pergi gitu. Karena waktu aku pergi pemuridan, kalau aku dapati firman Tuhan, kayak ada sukacita tambah dikit-dikit gitu. Tapi kalau misalnya aku langsung, aku kan waktu itu les di GO, bahkan jutaan untuk masuk ke sana gitu ya. Namanya juga kalau misalnya pas-pasan hidupnya kan, pas-pasan keadaan ekonominya keluarganya, pastinya kayak terasa sekali duit ke sana gitu. Jadi aku pun bergumul juga dalam hal ini antara les di GO dan pemuridan. Kalau aku terus les di GO, ibu kosku udah melarang aku ke Giving.
gak bisa pergi kayak gitu lagi. Itu tegas sekali. Ibu kosku dulu gak boleh macam-macam gitu. Ya gimana ini ya, aku diperhadapkan dengan situasi ataupun suatu pilihan yang harus kupilih, yang harus kuputuskan antara pemuridan atau tetap memilih les gitu ya. Aku berpikir lagi, mana ya yang kupilih, mana ya yang kupilih Tuhan gitu. Jadi tergeraklah hatiku waktu itu, dalam hatiku bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini quote kali dulu sama aku, sehingga firman inilah yang menggerakkan hatiku untuk tetap semakin sungguh lagi ke Tuhan, semakin sungguh lagi ke Tuhan. Karena ketika aku lebih mencari yang namanya ilmu daripada Tuhan sendiri, padahal waktu itu aku sangat-sangat butuh makan dari Tuhan. Ya, bagaimana aku bisa bertahan hidup, bagaimana aku bisa merdeka. Jadi aku malu sendiri terhadap tantanganku itu ke Tuhan gitu. Aku malu sendiri, ternyata ya aku itu terlalu dangkal pikiranku untuk menjengkalimu ya Tuhan gitu. Jadi merasa bersalah, kok aku sampai bilang kayak gitu ya dulu ke Tuhan, padahal Tuhan itu mampu dan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Tuhan itu sangat sabar untuk mengajari. Bahkan kebodohan kita, ketidaktahuan kita, Tuhan itu berusaha. Tuhan itu terus memahami dan mengerti. Tuhan itu gak langsung memarahi kita ketika kita tidak tahu gitu. Asalkan hati kita ingin tahu, sekalipun kita masih belum dapat pengetahuannya yang betul sesuai kebenaran, Tuhan itu sangat sabar untuk mengajar. Jika manusia tidak sabar untuk mengajarimu, jika manusia berpikir aneh terhadap dirimu, belum tentu Tuhan. Tuhan itu sangat baik bagiku. Tuhan itu tak terukur lah kesabarannya itu dalam menghadapiku ya, yang keras kepala, ya yang menjengkalinya, menyangkal kuasanya, gak percaya samanya. Tapi puji Tuhan, dengan mesda yang begitu, dengan sikap-sikap buruk yang seperti itu, masih bisa bertahan hingga saat ini. Tuhan beri kesempatan, Tuhan kasih kesempatan untuk memperbaharui diri gitu. Sehingga ketika aku menyadari bahwa kesempatan itu Tuhan beri bagiku, ya aku akan belajar untuk memperbaiki dan jangan mempertahankan kekeras kepalaanku gitu. Karena aku udah tercengang dibuat oleh jawaban Tuhan bahwa Dia itu sanggup. Dia itu enggak seperti manusia yang pekerjaannya membuli, mengejek orang, dan bahkan manusia yang enggak menghargai gitu, enggak suka menolong orang. Tuhan itu menunjukkannya bagiku. Waktu itu aku berjanji ke Tuhan, ketika Tuhan mampu memerdekakanku, aku hanya inilah tujuan hidupku, menyenangkan hati Tuhan. Dan jika Tuhan izinkan dan jika Tuhan mau, aku mau sepenuhnya menyerahkan masa depan, menyerahkan tubuh, jiwa, ragaku, menyerahkan segala apa yang ada padaku gitu. Berusaha untuk rendah hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku. Itulah yang kudoakan dan juga yang kurindukan, hanya itu gitu, sedapat mungkin menyenangkan hatinya. Demikianlah kesaksian saya, semoga memberkati kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.